Terima kasih. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi saya dengan judul Gerakan Edukasi Sosial Pembelajaran tentang COVID-19 kepada Masyarakat. Pelaksanaan EKKT 123 saat ini itu berbeda dengan KKT sebelumnya. Saat ini kita melaksanakan KKT dalam suasana pandemi corona, sehingga arahan dari Ibu Rektor kita melaksanakan ini dengan penuh kehati-hatian, dengan ada excuse, dan juga semuanya dengan bertujuan untuk pencegahan atau ada suatu precaution, pencegahan terhadap penyebaran virus corona ini. Sekarang EKKT ini oleh mahasiswa itu berbasis pada domisili, di mana tempat dari mahasiswa itu berada, sehingga boleh dapat dikatakan bahwa orientasi lokasi itu hampir sudah dikenal oleh mahasiswa, sudah diketahui oleh mahasiswa, sehingga dia sudah lebih familiar, ya. Ini kelebihan dari KKT 123 saat ini karena berbasis pada domisili. Dengan kehadiran mahasiswa yang KKT secara daring di tempat domisili, itu kita mempunyai suatu panggilan, ada suatu harapan, apakah nanti kontribusi kita sebagai mahasiswa, dalam hal ini juga sebagai institusi, sebagai universitas, di dalam melaksanakan EKKT yang pertama kali dilaksanakan dengan cara daring ini, ya, apakah kontribusi kita, ya, dalam hal ini sesuai dengan tema kita adalah untuk mengurangi atau kita mencegah atau memutuskan mata rantai COVID-19, dan juga kita harus memberikan kontribusi pada penguatan semua elemen masyarakat, ya, apakah itu elemen masyarakat dari kelompok-kelompok orang pekerja, kelompok supir, atau ada petani, ada buruh di situ. Semuanya elemen ini kita melakukan stimulasi mereka, ada penguatan terhadap upaya pencegahan COVID-19. Ya. Kemudian sebagai mahasiswa kita juga harus mengidentifikasi semua masalah yang ada. Ya. Misalnya kita akan mengetahui seberapa besar tingkat kesadaran, tingkat sikap dari masyarakat terhadap pandemi ini, di mana atau di lokasi di mana kita berdomisili. Dan dengan adanya program ini, apakah akan ada perubahan sikap dari masyarakat setelah kita memberikan treatment, setelah kita memberikan penguatan, ketika kita memberikan edukasi. Dan dengan meningkatnya kesadaran sosial, kesadaran akan adanya pandemi ini juga kita harapkan akan mengurangi tingkat penularan. Ya. Jadi kehadiran kita mahasiswa KKN diharapkan akan ada kontribusi yang penting, kontribusi yang sangat signifikan nanti. Kita boleh merancang suatu program yang sesuai dengan durasi kita ada di lokasi. Ya, misalnya kita melakukan pendataan, pengumpulan data terhadap orang-orang yang melakukan mobilitas di suatu tempat, dan kita bisa mengkelompokkan apakah itu dari kelompok laki-laki atau kelompok perempuan. Kemudian apakah kita boleh juga mengelompokkan ini apakah dia orang dewasa atau pemuda. Itu kita bisa membuat data-data ini, ya, kita bisa mengambil data. Nanti ini kita juga akan konsultasikan nanti dengan tim DPL ini, apakah untuk hal ini kita boleh menggunakan untuk pendataan, sehingga nanti
sebelum mahasiswa turun, sebelum melakukan kegiatan EKKT berupa penguatan, ya, edukasi, sebelum dan sesudah itu bagaimana kita bisa melihat, ya. Jadi gerakan ini yang sudah pemerintah sarankan termasuk physical atau social distance ini, kemudian penggunaan masker, sanitasi kita, cuci tangan, kemudian ada upaya-upaya bagaimana kita menggunakan tradisional seperti jamu atau ramuan-ramuan atau makanan-makanan tradisional, buah-buahan yang dapat meningkatkan efek kekebalan tubuh. Semua program ini juga diharapkan boleh berlangsung terkoordinasi dengan pemerintah setempat sehingga kita boleh melakukan EKKT ini dengan lancar, ya. Kemudian saya sudah katakan bahwa ini berbasis domisili sehingga hampir setengah perjalanan dari kegiatan EKKT sudah dilaksanakan oleh mahasiswa karena dia domisili di tempat itu. Dan mahasiswa boleh mengidentifikasi apakah di lokasi itu ada pusat-pusat keramaian, apakah itu ada terjadi di waktu-waktu tertentu atau bagaimana, karena ini identifikasi kasus awal ini yang akan menentukan langkah dari mahasiswa untuk melakukan edukasi, ya. Edukasi dia menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada, biasanya juga ada pengeras suara, ya, kita boleh melakukan sosialisasi menggunakan pengeras suara yang ada di kampung-kampung, ya. Kemudian kita tidak menyarankan untuk ada pertemuan langsung, ya, kita tidak menyarankan pertemuan langsung karena ada kehati-hatian, ya, ada pengecualian juga, sehingga kegiatan ini kita langsungkan dengan strategi yang harus tetap melaksanakan prosedur-prosedur yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah. Kita menjaga jarak, kita juga menggunakan masker, ya. Jadi upaya-upaya sosialisasi ini setelah teridentifikasi kita akan boleh menggunakan juga baliho, ya. Kita ada pemasangan baliho, kita bekerja sama bagaimana dengan tokoh-tokoh masyarakat. Kalau itu pun sudah ada, bagaimana kita merekomendasikan itu pada titik-titik yang strategis. Nah, berdasarkan data-data yang mahasiswa temukan, misalnya di daerah sini paling banyak sekali akses dilakukan perjalanan, misalnya orang jalan kaki dibandingkan dengan jalan di sebelah itu kebanyakan kendaraan bermotor. Ya, kita mengidentifikasi semua lokasi ini sehingga penempatan misalnya untuk cuci tangan itu jangan kita letakkan misalnya di jalur yang banyak dilalui oleh kendaraan bermotor, tapi kita menempatkan itu, merekomendasikan itu di tempat yang banyak pejalan kaki, ya. Pelaksanaan ini kita harapkan boleh terkoordinasi dengan pemerintah setempat, ada kepala lingkungan atau sangadi atau bagaimana, kita boleh juga berkoordinasi dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kita bisa berkomunikasi dengan menggunakan handphone, ya. Jadi pada prinsipnya di sini mahasiswa akan mencatat kondisi awal sebelum melakukan edukasi. Semua keadaan yang ditemukan menjadi referensi penting dalam melaksanakan edukasi sosial, ya. Biasanya ini di awal-awal, di minggu-minggu pertama ini identifikasi pengumpulan data ini sangat penting sekali, ya. Misalnya pengamatan pada pagi hari kita boleh mencatat itu berapa banyak orang yang melintas di jalur itu, kemudian pada siang berapa orang, pada sore hari juga itu berapa. Kita boleh membuat data ini sebagai suatu data untuk memberikan pelaporan bahwa di lokasi kita ini itu jumlah penduduk yang ada di lingkungan itu sekian, dan sekian persen yang orang yang melakukan perjalanan keluar rumah, ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi sekian persen orang yang ada di rumah dan sekian persen yang berada di luar rumah berjalan dengan hal yang tidak penting,
Jadi mereka keluar rumah tidak penting dan hal ini berisiko, ya. Kemudian kita boleh mencatat juga di wilayah itu berapa kendaraan yang sering lalu lintas roda 4, roda 2, dan setelah tentunya kita menemukan data-data seperti ini merupakan suatu data awal atau suatu data yang penting untuk kita melakukan edukasi, ya. Kemudian kita juga perlu menentukan waktu dan lokasi yang tepat, ya. Setelah secara teliti kita melakukan membuat skala prioritas risiko, seperti misalnya apakah di wilayah kita itu ada terjadi orang-orang yang sering kumpul atau berkelompok, apa mereka sering melakukan pertemuan secara rutin tanpa memperhatikan prosedur kesehatan penanganan COVID, ya. Kita bisa melihat bahwa ternyata ada orang-orang yang juga sering melakukan berkumpul, ya. Kemudian kita sekali lagi ini menggunakan media fasilitas yang ada seperti pengeras suara. Nanti kita akan mengumumkan itu pada pagi, siang, dan malam hari, ya. Edukasi berupa himbauan serta memfokuskan pada kelompok orang yang teridentifikasi. Orang yang teridentifikasi tidak memperhatikan arahan-arahan dari pemerintah, social distance, masker, dan lain-lain, ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian apakah pada spot atau titik-titik yang menurut Anda itu memiliki resiko yang tinggi. Jadi kita bisa mengidentifikasi bahwa ternyata di lokasi saya tinggal itu ternyata ada spot, ada beberapa titik yang senantiasa orang suka melakukan pertemuan. Dan di situ kita mengidentifikasi pertemuan itu untuk apa, ya. Selanjutnya penggunaan fasilitas. Fasilitas yang dipakai di sini adalah pengeras suara. Kemudian apakah yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu misalnya cuci tangan biasanya ada. Kalau tidak ada pun itu yang menjadi bahan untuk kita melakukan edukasi nanti. Kemudian apakah ada sosial media yang di tempat kita tinggal itu biasanya para kelompok masyarakat itu juga sudah ada media atau sosial media yang mereka bentuk, misalnya Facebook atau kelompok WhatsApp. Kita bisa edukasi juga lewat situ, ya. Kemudian dari hal-hal yang kita temukan di lapangan ini, mahasiswa itu boleh menyampaikan ide-ide yang kreatif. Ya, ide-ide yang kreatif misalnya tentunya menyarankan apa pertemuan-pertemuan itu kalau sebenarnya tidak bermanfaat atau pertemuan itu sebenarnya dihindari, ataupun kalau dengan terpaksa ada pertemuan ini penting membahas masalah juga penanganan COVID, itu harus ada penanganan untuk jaga jarak, ya, dan menggunakan masker. Semua ini nanti menjadi ukuran, tolok ukur pada saat nanti kita akan mengevaluasi selama mahasiswa ada di lokasi, sementara dia melakukan proses di lapangan sebelum dan sesudah. Jadi dia akan punya data sebelum dan sesudah. Setelah dia melakukan edukasi, misalnya jumlah orang yang keluar jalan-jalan itu tidak tahu kemana itu, tidak ada arah, itu ternyata dia berkurang, ya. Dari 40% atau 20% yang sering melakukan, maka pada akhir kita evaluasi ternyata misalnya tinggal 5%. Ya, kita berharap bahwa kegiatan edukasi sosial yang ada di tempat kita melakukan EKKT ini itu mempunyai kontribusi positif, ya, mempunyai kontribusi positif. Oke, jadi ini yang boleh dilakukan oleh mahasiswa. Jadi setelah dia ada atau dia memang tinggal di situ, apa yang dia mau berkegiatan, apa yang dia melakukan adalah seperti dia melakukan kuantifikasi. Jadi secara kualitatif dan kuantitatif informasi-informasi ini nanti juga akan kita kumpulkan sebagai suatu referensi. Kalau kita ada di Kota Tomohon misalnya, ternyata himbauan pemerintah itu direspons hanya sekian persen, atau masih banyak orang yang cenderung
suka keluar rumah. Atau di Kota Manado misalnya kita menemukan bahwa sekian persen orang keluar rumah, kemudian juga tidak menggunakan masker sekian. Jadi melalui EKKT ini kita akan memberikan informasi, rekomendasi juga kepada pemerintah setempat dalam berupa data-data yang sudah dilakukan oleh mahasiswa, dan hal ini merupakan suatu kontribusi dari mahasiswa yang melakukan EKKT 1, 2, 3. Terima kasih.